Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini Amang dan Inang serta saudara-saudara berada. Marilah kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati dan menyertai kita dalam menjalani satu hari ini, agar hari ini benar-benar hari yang penuh dengan sukacita dan memberikan semangat serta berkat bagi kita semua. Hari ini Selasa 23 April 2024. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sesuai dengan Almanak HKBP, renungan harian kita diambil dari Surat Rasul Paulus yang kedua ke Jemaat Korintus atau 2 Korintus 5 pasal 1. Dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikian firman Tuhan. Ada tempat yang kekal disediakannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita soal tempat atau kediaman. Apa yang dimaksud dengan kediaman oleh Paulus melalui firman-Nya hari ini? Paulus berpendapat ada 2 jenis tempat kediaman. Pertama, kediaman yang di bumi, seperti rumah atau tempat tinggal kita, juga tubuh atau raga kita yang sementara. Kedua, tempat kediaman yang disediakan Tuhan di sorga yang kekal. Selanjutnya Paulus berkata bahwa jika kemah tempat tinggal yang di bumi dibongkar, maka ia akan mendapat kemah tempat tinggal yang lain, yaitu yang lebih baik yang ada di sorga. Artinya, tempat kediaman yang ada di bumi, baik rumah atau tubuh kita sendiri yang sementara, bisa saja dibongkar dan atau mati sesewaktu atau kapan saja. Tetapi tempat kediaman yang ada di sorga kekal sampai selama-lamanya. Bagi Paulus, berbicara tentang tempat kediaman itu sangat penting. Menurutnya, manusia yang memiliki tubuh jasmani ibarat sebuah kemah tempat tinggal di bumi. Istilah kemah di bumi menunjuk kepada tubuh atau kehidupan orang percaya di bumi. Dan saat kemah tersebut dibongkar, saatnya tiba, berarti tubuh jasmani akan hilang atau mati. Dan tubuh jasmani ini akan digantikan dengan tubuh rohani, yaitu kemah sorgawi yang bersifat kekal. Pertanyaan kita adalah, apa yang Paulus ingin jelaskan tentang tempat kediaman ini? Jemaat Tuhan yang baik, ada beberapa hal yang hendak dijelaskan Paulus tentang tempat kediaman ini, yakni pertama, tempat kediaman di bumi. Tempat kediaman di bumi adalah tubuh saat kita masih hidup. Di mana di masa ini, manusia sering menghadapi banyak masalah dan pergumulan. Paulus mengibaratkan di bumi ini kita hidup penuh tantangan sehingga sering jatuh dalam perbuatan dosa. Tempat kediaman di bumi berbicara tentang kehidupan sebagai manusia lama. Kalau kita lihat Efesus 4 ayat 2 adalah mereka yang hidupnya masih disesatkan oleh nafsu pribadinya, yang menjalankan kehidupan seperti yang diinginkan saja, walaupun sudah menjadi orang percaya. Hal ini Paulus meminta agar terjadi perubahan dalam hidup orang percaya dengan meninggalkan kebiasaan lama dan menjadi manusia baru. Yang kedua, kediaman di sorga. Tempat ini yang dirindukan oleh semua orang percaya, karena tempat ini tidak ada kesesakan dan tidak ada tekanan hidup. Kalau buku ND kita 522, Surgui Sambulut Tadui. Di sini orang percaya dapat hidup dekat dengan Tuhan.
Kediaman di surga berbicara tentang hidup baru. Tidak ada kesusahan dan kesesakan di sini. Semua baik-baik saja dan sangat baik. Ketiga, ada perbedaan antara kediaman di bumi dan di surga. Banyak orang Kristen ingin mendiami tempat di surga tapi tidak mau menanggalkan kemah di bumi. Akhirnya tiap orang percaya akan dihakimi di hari penghakiman dan mendapatkan segala sesuatu yang patut diterimanya. Paulus mengingatkan kepada orang beriman agar mau merubah kelakuannya yang berkenan padanya. Manusia lama membuat kita sengsara dan banyak masalah. Manusia baru akan membuat hidup bahagia dan damai selama-lamanya. So, persiapkan tempat kediaman abadimu di surga yang akan menjadi tempat perhentian dalam kekekalan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-kebaikan-Mu. Pagi ini aku sungguh merasakan semua yang Tuhan berikan bagiku. Ya Tuhan, tetaplah kuasai hati dan kehidupanku, dan biarlah roh-Mu selalu berdiam dalam aku, agar aku mengerti kehendak-Mu. Amin. Tuhan memberkati.